Uang 1 triliun yang ada ditangkap oleh Kejaksaan Agung, itu bukan satu perkara, ratusan perkara. Tapi bagaimana ngawasin hakim-hakim ini? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Bersama saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan lagi-lagi ya, kali ini kasus Vina Cirebon mencuat lagi guys ya. Kenapa? Karena akhir-akhir ini ya ada hakim-hakim nakal yang terbukti menerima suap ya. Sebelumnya sudah ada oknum mantan petinggi MA Jarod Ricard. Mulai dari situlah ya terbongkar ya, mulai satu persatu terbongkar ya. Jarod Ricard tentunya tidak sendirian ya. Sudah ada mantan ketua PN Surabaya sudah ditangkap, dan yang terakhir yang fresh ini ya, terbaru itu ketua PN Jakarta Selatan, ketua PN Jaksel ya. Ya totalnya ada 3 hakim yang bermasalah ini. Ada mereka diduga menerima suap sebesar 60 miliar. Dari situlah publik mulai menanyakan, ini kan terkait dengan banyak kasus soalnya. Kalau yang 3 ditangkap terakhir ini berkaitan dengan kasus KM 50 ya. Terus ada kasus Tom Lembong ya, menangani Tom Lembong juga ya akhir-akhir ini. Dan kali ini publik tentunya mempertanyakan tentang kasus Vina Cirebon, mulai dari di pengadilan negeri sampai dengan di Mahkamah Agung, di mana peninjauan kembali mereka ditolak guys ya. Dan publik tentu saja melihat ini ada yang janggal ya. Oke, gimana selengkapnya? Yuk terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk kita lihat ya. Let's go. Yuk. Mulai dari lu tahu ya, kasus Vina hari kan? ini. Iya. Lu keberatan gak gue angkat sedikit kasus Vina? Lu kan Vina itu kan sekarang udah jadi film yang nonton 5 juta kayaknya mainan. Sementara dalam film tersebut, kasus yang digambarkan dalam film tersebut dikhawatirkan banyak orang dan orang-orang yang ngerti hukum, itu bukan kasus yang sebenarnya. Jadi yang dari informasi yang gue dapat dan dari orang-orang yang bisa dihormati, misalnya dihormati, dipercaya, itu tuh sebenarnya tuh pembunuh Vina itu adalah anak seseorang yang sangat penting untuk melindungi anak tersebut, dan orangnya akhirnya 8-9 manusia lain yang kemudian jadi kambing hitamnya supaya orangnya masih bisa lolos. Yang bahaya adalah emang publik percaya sama kebenarannya. 5 juta orang udah nonton kayak gitu kejadiannya kok. Sampai-sampai kan harus ada orang kesurupan. Lu tau gak kejadiannya? Jadi ada orang kesurupan, kejadiannya tidak seperti itu gitu kayak. Saking takutnya mungkin ya kalau misalnya dia ngomong apa adanya. Nah, kebayang gak? Kalau dia mau apa namanya whistleblowing, takut apa yang terjadi sama dia, jadi dia bilang dia kesurupan supaya dia selamat dan kayak gitu-gitu. Ini kan bahaya banget gitu. Bagaimana nggak tahu kenapa, apakah dari polisinya, apakah dari apa, kasus yang sebenarnya itu tidak pernah terungkap, hal lain malah jadi apa yang diyakini sama publik. Dan ini kejadiannya berulang-ulang, berkali-kali. Kayak contohnya di Semarang kalau gue nggak salah, ada, lu tau kejadiannya nggak? Jadi ngeri banget ini sebenarnya. Iya, jadi lu tahu kasus Peggy alias Terong, Dani, sama satu lagi Andi. Beda sama Peggy Setiawan. Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi Peggy itu beda jauh sama yang di foto di HP ke polisi itu. Berarti polisi itu udah punya 3 foto DPO ya? Udah. Supaya Bapak Presiden membantu mereka karena mereka tidak bersalah. Iya, betul. Tolong bebaskan. Untuk Bapak Kapolri, tolong baca lagi berkasnya. Di tahun 2016, apakah tidak ada keliruan atau ada? Itu aja Pak harapannya. Karena kami orang miskin. Kami nggak punya apa-apa. Tanpa Pak Radi, kami tidak bisa apa-apa Pak. Dan saat ini keluarga berharap kepada Bapak Kapolri dan Presiden Prabowo Subianto. Iya. Semoga besar apa harapan ibu-ibu? Sangat besar Pak. Semoga besar bisa membebaskan mereka.
Karena seumur hidup itu gimana ya Pak? Sekarang 9 tahun aja udah terasa lama banget. Apalagi seumur hidup Pak. Sedangkan mereka sudah tidak punya orang tua. Supri nggak punya, Jaya nggak punya. Kemarin Sudirman ibunya meninggal. Jadi kami minta ke Bapak Presiden, Bapak Kapolri, bantu kami. Kami hanya minta keadilan. Yang salah ya disalahkan, kalau yang nggak salah tolong dibebaskan. Itu aja Pak. Oke, guys, ini dari perwakilan keluarga dari masing-masing terpidana ya. Jadi tadi menarik ya, Bapak Kapolri, Pak Presiden, tolong ya istilahnya ditinjau lagi ya itu ya. Dulu waktu pemeriksaan tuh dicek lagi dokumennya apakah ada kekeliruan atau gimana ya. Apalagi dengar berita hakim terima suap ini udah berapa kali nih guys ya. Jadi tolonglah ya diperiksa lagi apakah ada keterkaitan dengan kasus itu ya. Ya ini putusan bebas terhadap Rahmat Tanur adalah putusan yang sangat mencurangi keadilan dan sangat mencurigakan. Hingga berjalannya waktu ternyata benar kecurigaan itu bahwa hakim yang memutuskan menerima suap. Seiring dengan itu, tertangkapnya juga makelar kasus. Dan makelar kasus ini, mafia kasus ini adalah ex pejabat tinggi di MA. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa yang janggal putusan MA, rakyat curiga, ya wajar. Dan saya rasa hal yang pantas. Kecurigaan itu juga akan timbul setelah putusan PK kasus Fina Cirebon ditolak dengan alasan tidak ada kekeliruan hakim dan tidak ada novum atau bukti baru. Saat ini Mahkamah Agung sudah memberikan putusan terkait dengan PK 7 terpidana kasus kematian Vina dan juga Eki. Ya, yang jelas ini adalah satu penegakan hukum yang tidak berkualitas. Kita kira adalah orang berharap banyak Mahkamah Agung dapat tidak hanya sekedar melakukan proses yang formalitas saja, tempat uji hukum yang formalitas saja, tapi berani memberikan terobosan yang cemerlang dalam putusan ini sesuai hukum dan harapan masyarakat. Karena dari penyelisiran kita bisa melihat banyak yang jomplang, banyak fakta-fakta yang hilang. Kenapa pada forum peninjauan kembali Mahkamah Agung tidak menunjukkan terobosan cemerlangnya, senjata pamungkasnya, ingin mengembalikan harapan-harapan masyarakat tersebut. Tentu ini sangat mengerikan dalam kualitas penegakan hukum. Apa kemudian yang menjadi obrolan penting setelah putusan MA ini terkait kasus ini? Semua kaget gitu kan, di luar nalar. Pertama di luar nalar, kedua mengatakan ini tragedi hukum gitu ya. Ketiga, kita yakin persis bahwa ya betul bahwa hakim yang menyidangkan ini seperti nggak tahu kasus gitu, nggak tahu masalah, nggak tahu peristiwanya, nggak tahu dia nggak pernah buka media sosial, nggak pernah nonton TV, atau dia sengaja menjadikan dirinya sebagai orang yang buta tuli gitu. Di putusan peristiwa Cirebon disebut oleh hakim ada 3 buron, 3 DPO. Pertanyaan saya, Polri akan mencari tidak 3 DPO tersebut? 3 DPO yang disebut-sebut sudah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan harus kita anggap sebagai orang-orang yang sangat berbahaya. Sudah semestinya polisi mencari mereka. Pertanyaannya, akankah mereka dicari polisi? Atau justru polisi akan mencari-cari siapa buronnya? Seperti halnya dilakukan terhadap Peggy Setiawan beberapa waktu lalu. Kenapa hasil kerja tim sus tidak diumumkan ke publik? Apa yang sesungguhnya Mabes Polri sedang rahasiakan terkait dengan temuan dan rekomendasi tim sus tersebut? Tanda tanya. Nah, mereka semua curiga. Mereka semua mencurigai dan kaget. Mereka juga bilang bahwa putusan itu mengerikan. Pengadilan itu mengerikan. Putusannya terhadap PK 7 terpidana ini. Ya, Pak Susno kaget. Jadi dari para ahli ini sesungguhnya mereka sudah membayangkan bahwa putusan hakim MA itu akan menerima PK tersebut. Nyatanya ditolak. Pada saat persidangan berjalan, ada pernyataan dari para terpidana bahwa mereka disiksa. Dan polisi yang dicari-cari oleh
wartawan, ketika ketemu dia kabur. Kalau memang mereka benar, kenapa harus kabur? Dan itu juga sebagai suatu bukti ya yang meyakinkan bahwa sebenarnya PK itu harusnya diterima, tetapi ditolak. Dan itulah hukum yang mengerikan, kata ahli pidana itu. Oke, lanjut ya. Ini kegilapan polisi, jaksa juga. Kenapa tidak meminta ini untuk diekstraksi? Ini kan event-event yang paling krusial menjelang yang katanya kematian almarhum Vina 21.15 sampai 22.30. Ini harusnya jaksa harus lebih detail, lebih teliti, dan harus menyajikan ini ke persidangan. Meskipun itu menguntungkan para terdakwa, bukan memilih-milih. Kalau bukti memberatkan, dihadirkan. Kalau yang memberatkan terdakwa, dihadirkan. Yang meringankan, disimpan. Seperti ini. Ahli forensik harusnya kan ini dihadirkan ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan extraction reportnya. Ini tidak ada. Jadi inilah upaya rekayasa itu, mengesampingkan, menyembunyikan scientific evidence yang justru sangat penting. Kalau istilah para hukum katanya bukti material. Nah, ini kegilapan polisi, jaksa. Pak, tolong jika saya mati, kalian jadi saksi, Pak. Demi Allah, saya tidak pernah. Oke, tolong jadi saksi ya, Pak. Apa yang bisa meyakinkan bahwa Anda tidak benar-benar membunuh Evi dan juga Karena tidak kenal dia. Tidak kenal sama sekali. Bagaimana dengan pelaku yang lain, Peggy? Mereka hanya kenal teman, Pak. Teman, tapi Anda betul ikut game apa? Tidak, sama sekali, Pak. Tidak, saya rela mati, Pak. Jadi kalian jadi saksi kalau saya mati. Pada saat tanggal 27 ada di mana pada saat kejadian? Di mana, Pak? Di Karapan. Anda tidak ada di rumah? Tidak ada, sama sekali. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Saya rela mati, Pak. Saya rela mati. Makasih, saya tidak merasa bersalah. Keterangan yang tadi benar semua, Bang? Tidak, saya tidak ikutan geng apa-apa. Apakah Anda mau berkosong? Tidak, sama sekali. Ini adalah fitnah. Kalian jadi saksi, gitu. Saya ada apa? Saya rela mati, Pak. Pak, tolong jika saya mati. Jadi jangan dianggap putusan hakim harus dijunjung tinggi, dihormati. Oh tidak. Kalau nggak beres ya ada. Jadi tak ada itu istilah hormati, dihormati mati konyol sisakan nanti dalam penjara. Jadi apakah ini bisa dikatakan peradilan sesat? Mahasiswa jawab. Mengadili sesuatu bukan perkara itu sesat apa enggak? Ya sesat dong. Oke. Dan saya tambahkan lagi, tidak hanya sesat. Kita sudah punya KY sekarang kan, punya Mahkamah Agung. Lacak di mana hakim yang mengadili pada tingkat pertama. Indonesia mendengar, lacak itu hakim. Hakim ketua, hakim anggota. Di mana ini yang terhormat ini? Hakim kasasi, apakah dia membaca? Termasuk hakim banding, apakah dia membaca atau tidak? Atau hanya nyuruh asistennya? Lacak itu. Saya yang bayar pajak loh. Saya yang bayar pajak, gaji saya dipotong untuk gaji hakim-hakim ini. Ini peringatan untuk Indonesia. Saya nggak mau Indonesia dipimpin atau diadili oleh hakim-hakim model begini. Dan mudah-mudahan hakim PK nanti, saya tidak mengatakan harus dimenangkan yang ngajukan. Mudah-mudahan yang dimenangkan adalah yang benar. Yang benar, oke. Ya, siapa yang benar, Indonesia akan menilai. Oke. Jadi jangan dianggap putusan hakim. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada
Orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya salah sebut. Salah sebut guys. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Nah ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal yang jahat di pengadilan-pengadilan yang sekarang banyak tidak melibatkan ke pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi abad yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih enggak benar. Bukan soal bisnis, ini kejahatan. Ya, ini itu tadi beberapa pernyataan ya di masa lalu ya, di mana kecurigaan terhadap beberapa kasus dan segala macamnya, dan ternyata akhir-akhir ini mulai terbukti satu persatu ya, walaupun yang khusus kasus Vina Cirebon ini masih belum terungkap juga ya. Akhir-akhir ini akhirnya kebuka ya, sedikit demi sedikit ya. Ya, udah berapa hakim tuh yang ditangkap tuh ya. Sebelumnya ada mantan PN Surabaya itu dan juga Zaro Prikar tuh terima hampir 1 triliun tuh. Mantan petinggi MA, sekarang terbaru lagi ya, terimanya 60 miliar. 50 miliar apa 60 miliar ya. 3 hakim ya guys ya. Nah nih, kalian bisa lihat nih, penahanan 3 hakim tersangka suap vonis bebas korupsi ekspor CPO, tangkap sama Kejaksaan Agung nih ya. Gila. Ya, ini ada keterangannya nih. Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi ekspor crude palm oil CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan urusan Onslek Van Alerek Vervolging alias bebas. Ketiganya adalah Juyanto alias DJU, Hakim PN Jakarta Selatan. Agam Syarif Barudin alias SB, Hakim aktif di PN Jakarta Pusat, dan Ali Muhtarom AM, Hakim ad hoc. 3 langsung ya diciduk sama Kejaksaan Agung. Lembaga peradilan kembali tercoreng yang kena tangkap langsung ketuanya. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diduga ia terlibat suap dan gratifikasi dengan nilai fantastis 60 miliar rupiah. Kejaksaan Agung bilang menemukan bukti Arif Nuryanto ini menerima suap sebesar 60 miliar dari pengacara agar 3 terdakwa korporasi kasus bisa divonis lepas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat. Pada saat kasus korupsi minyak goreng disidangkan, Arif jabat sebagai wakil ketua PN Jakpus. Ia nggak sendirian, ada 2 advokat dan juga 1 panitera muda Perdata Jakarta Utara. Ironisnya semua ini terjadi dalam perkara korupsi ekspor minyak goreng, komoditas yang setiap harinya dikonsumsi rakyat kecil. Bayangin, alih-alih nyelamatin hak publik pengadilan justru jadi ajang tawar-menawar antar elit. Satu lagi, ini yang mengejutkan, rekam jejak kasus yang pernah ditangani oleh Aris Nuryanto adalah KM 50. Waktu itu ia jadi majelis hakim memutus lepas 2 terdakwa. Berpendapat seluruh unsur dalam dakwaan primer jaksa terbukti, tetapi perbuatannya merupakan pembelaan diri. Lepas. Tinggal kita tunggu saja babak baru kasus yang menjerat ketua PN Jaksel ini. Akan seperti apa ujungnya? Apakah tersangkanya nambah atau seperti biasa? Ceritanya ditutup dengan kalimat sakti. Tidak cukup bukti dan terhenti sampai nama Arif Nuryanto saja. Hakim yang waktu itu mengadili kasus Tom Lembong terkait dengan impor gula ketahuan menerima suap miliaran rupiah sampai membebaskan tersangka korupsi ekspor minyak sawit. Sampai-sampai masyarakat Indonesia melirik kembali nih ke Tom Lembong dan menganggap bahwa jalur langit memang lebih kuat. Pantes aja Pak Tom pada saat itu sangat yakin bahwa dirinya nggak bersalah. Nah itu dia, jadi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong kecewa banget baru-baru ini Rit. Karena ada salah satu hakim yang pada saat itu memvonis dirinya terkena kasus suap, dan ini gak cuma 1 tapi ada 3 hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima suap biar bisa membebaskan
membebaskan tersangka korupsi ekspor minyak sawit. Dan yang bikin netizen jadi panas, salah satu hakim itu namanya adalah Ali Muhtarom. Nah, hakim ini dulunya yang menangani kasus Tom Lembong soal impor gula. Karena kasus ini akhirnya susunan majelis hakim langsung diganti. Gimana awalnya sampai hakim ini bisa nerima suap? Jadi, pengacara perusahaan itu nyogok asisten pengadilan biar putusannya ringan. Awalnya minta 20 miliar, tapi tiba-tiba dinaikin jadi 60 miliar rupiah. Akhirnya duit itu dibagi-bagi ke 3 hakim, masing-masing dapat miliaran rupiah. Gara-gara masalah ini, orang-orang mulai menyoroti kembali kasus Tom Lembong. Apakah dia benar-benar terbukti bersalah? Rin, hakim yang waktu itu mengadili kasus Tom Lembong terkait Kalau disuap pakai Ferrari dan motor mewah, siapa sih yang gak tergiur? Bahkan sekali berketua hakim PN Jakarta Pusat dengan senang hati menerima harta benda sekaligus uang 60 miliar buat hentikan kasus korupsi 3 perusahaan, kasus ekspor kelapa sawit atau CPO. Patah sudah timbangan Pak Hakim di Indonesia. Sebenarnya bukan masalah gaji yang kurang, tapi pengabdiannya bukan tentang kejujuran, melainkan keduniawian. Jadi banyak kasus-kasus yang pelakunya dibebasin padahal udah terang-terangan tertangkap dan terbukti korupsi oleh Kejagung, namun di atas meja hijau masih bisa menerima suap dari belakang. Apa kabar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar menggeledah dan membawa 21 unit motor dan 7 unit sepeda selain mobil Ferrari. Kini Kejagung masih dalami peran ketiga hakim yang bermain di timbangan keadilan yang kini dipatahkan oknum-oknum berjamaah. Kalau disuap pakai Ferrari dan motor mewah, siapa sih yang gak tergiur? Kronologisnya ya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Abdul Qohar menjelaskan kronologi penyerahan 60 miliar rupiah terkait vonis lepas kasus korupsi persetujuan ekspor crude palm oil atau CPO. Bermula dari pihak pengacara bernama Arianto atau AR dan Wahyu Gunawan, WG, yang merupakan panitera muda. Wahyu alias WG menyampaikan perkara korupsi minyak goreng ini harus diurus atau kalau tidak akan diganjar vonis berat. WG menyampaikan ke AR agar menyiapkan biaya pengurusan perkara itu. AR kemudian menyampaikan ke rekannya sesama pengacara juga, yakni Marcella Santoso alias MS. MS menyampaikan bahwa WG bisa membantu pengurusan perkara minyak goreng ini. MS menyampaikan informasi ini ke Muhammad Syafi'i alias MSY selaku pihak korporasi Wilmar Group. 2 pekan kemudian, Hakim Ali Muhtarom alias AM dihubungi oleh WG, si panitera muda. AR, si pengacara terdakwa, kemudian menyampaikan ke rekan pengacaranya yakni MS untuk menyiapkan uang sebesar 20 miliar rupiah. Kemudian AR, WG, dan Hakim Muhammad Arif Nuryanta atau MAN bertemu di rumah makan seafood di Kelapa Gading, Jakarta. Di situ, MAN menaikkan tawaran dari 20 miliar menjadi 3 kali lipat. WG panitera muda kemudian menyampaikan ke AR si pengacara agar menyiapkan uang 60 miliar rupiah. MSY dari pihak korporasi terdakwa Wilmar Group juga deal dengan jumlah itu. Uang akan diserahkan dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. 3 hari kemudian, MSY menghubungi MS si pengacara untuk memberitahukan bahwa uang 60 miliar sudah siap. Uang kemudian diantar ke kawasan SCBD Jakarta Selatan. Selanjutnya MSY menyerahkan uang tersebut ke AR yang merupakan pengacaranya. AR kemudian mengantarkan uang tersebut ke rumah WG si panitera di klaster Ebony Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian berdasarkan keterangan saksi dan dokumen, penyidik menyimpulkan telah ditemukannya 2 alat bukti yang cukup dan menetapkan 1 orang tersangka atas nama Muhammad Syafi'i atau MSY yang menjabat sebagai Head Social Security and Legal Wilmar Group. Terkait uang lebih yang lain, Abdul Qohar menyebut penyidikan masih berjalan dan dikembangkan. Saat ini, penyidik sudah menetapkan 8 orang tersangka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download. Di balik palu sidang yang selama ini kita yakini sebagai simbol keadilan, tersingkaplah fakta kelam. Bukan cuma soal suap, ini tentang sistem yang dibajak dari dalam. Juga bukan sekadar oknum, ini jaringan. Terstruktur, rapi, dan tak segan bermain dengan hukum demi kepentingan uang. Dan nilainya fantastis, 60 miliar rupiah. Kalau kalian pikir ini hanya drama hukum biasa, tunggu sampai kalian tahu bagaimana seorang ketua pengadilan negeri bisa menjadi dalang bersama panitera, bersama hakim-hakim lainnya. Mereka bukan cuma mengadili perkara, tapi mereka menjual keadilan itu sendiri.
Oke, kasus suap ini kalau kita tarik, semuanya itu bermula dari upaya 3 perusahaan sawit raksasa, Wilmar Group, Permata Hijau, dan Musim Mas Group yang tengah terjerat kasus ekspor minyak goreng pada periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Jaksa kemudian menuntut ketiga korporasi ini membayar uang pengganti dan denda dengan total mencapai lebih dari 17,7 triliun rupiah, serta penutupan operasional selama maksimal 1 tahun. Di balik palu sidang, 3 hakim nakal diduga menerima suap dalam 2 tahap. Mereka yakni Ketua Majelis Hakim Jumianto, Hakim Anggota Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom yang bertugas sebagai hakim ad hoc. Besaran gaji dan tunjangan yang diterima hakim rupanya belum dianggap cukup hingga mereka nekat menyikat uang suap. Usai resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, Hakim Senior Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumianto kini menjadi sorotan. Penetapan ini mencoreng rekam jejak panjang Jumianto yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu hakim berpengalaman di lingkungan peradilan Indonesia. Sebelumnya penyidik Kejagung melakukan penjemputan terhadap Hakim Jumianto usai tak menghadiri panggilan klarifikasi sebagai majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ekspor CPO pada Minggu 13 April 2025. Sementara kedua rekan hakim lainnya sudah lebih dulu menghadiri pemeriksaan. Kini Jumianto harus menghadapi proses hukum sebagai tersangka. Publik menanti sejauh mana pengusutan ini akan membuka jaringan suap yang melibatkan institusi peradilan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Ya, oke guys ya, itu tadi ya. Kita harus menunggu ya kasusnya Tom Lembong sama kasus Vina Cirebon apakah terkait dengan hakim-hakim nakal ini ya. Kalau kita sih netizen lihatnya pasti ada sesuatu yang janggal ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Ini mulai habis nih baterainya, mikrofon ya. Oke, ikuti terus channel kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.